Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang, mau membangun mezbah di pagi hari ini. Biar kiranya Tuhan menyertai, melindungi, Tuhan terus memimpin setiap langkah-langkah kita. Kita mau membangun mezbah yang indah pagi hari ini, biar Tuhan bersemayam di atasnya. Saya ajak kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Buat kasih setia Tuhan yang tak pernah henti-hentinya. Terus nyata di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami menghadap tahta-Mu yang indah, tahta-Mu yang kudus. Kami menyenangkan Engkau pagi hari ini Tuhan, dan kami mau membangun mezbah di pagi hari yang indah ini, biar Tuhan menuntun langkah kami, Tuhan menyertai langkah kami Tuhan. Tuhan membimbing perjalanan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang kami punya hanya hati sebagai hamba Tuhan, yang mau taat dan setia kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Marilah sama-sama. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini hati kami Tuhan. Yes. Kami mau taat dan setia padamu. Kemana ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
kami membawa setiap pujian penyembahan kami. Inilah yang kami punya Tuhan, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia. Oh Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yes, biar mengalir kuasa-Mu Tuhan pagi hari ini dimanapun kami berada. Kami percaya saat ini kuasa Tuhan boleh mengalir bagi setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya, kami mau menikmati kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan, hadirat-Mu yang memenuhi kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha, mengalir kuasa-Mu Tuhan. Yes, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal dan mulia, Kau hadir di sini. Oh, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu, oh Yesus, mengalir ya Tuhan Yesus. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalirlah
kuasa-Mu Tuhan. Oh, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang sakit Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan pagi hari ini Tuhan. Oh Yesus, kami naikkan syukur kami naikkan pujian kami. Kau yang berkuasa atas hidup setiap kami Tuhan. Mengalir. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan. Yes, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalilah kuasa-Mu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa, Engkau kekal dan mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami mau melandasi hari kami dengan firman Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah yang sanggup menuntun kami ke dalam jalan-jalan kebenaran-Mu dan juga membawa kami kepada kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Iya, baik. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari 3 Yohanes pasal yang pertama, saudara. 3 Yohanes pasal yang pertama, firman Tuhan berkata, dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. 2, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Saudara yang terkasih, firman ini, ya surat ini ditulis oleh Yohanes, saudara. Ya, kepada penatua, yaitu anak rohaninya Gayus, ya saudara. Jadi saudara, di sini Yohanes berkata kepada penatuanya Gayus, dia mengirim surat, ya. Dia bilang penatua ya kepada Gayus, ya, yang kukasihi dalam kebenaran. Ya, dia bilang, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Rasul Yohanes menulis surat ini kepada Gayus, ya. Ada hal yang menarik yang bisa kita pelajari, ya, dari ayat ini, saudara. Rasul Yohanes berkata, ya, dia berdoa supaya semoga Gayus ini baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kehidupan fisik seseorang itu sangat tergantung kepada jiwa, saudara, ya. Sebab apa yang ada di dalam jiwa itulah yang akan terpancar keluar. Kalau jiwa kita sakit, maka biasanya tubuh juga akan sakit.
Ya, karena di dalam jiwa itu terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, waktu pikiran kita sehat, perasaan kita sehat, kehendak kita pun sehat, sehingga semua yang kita lakukan juga sehat. Ya, makanya Rasul Yohanes berkata kepada penatuannya, ya, dalam segala sesuatu aku berharap engkau baik, sehat, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau jiwa kita sehat, maka tubuh juga ikut sehat. Ya, itu sudah bukan sesuatu yang dibantah karena ilmu kedokteran pun berkata seperti itu. Makanya ketika Daud mengalami pergumulan yang berat, dia berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan, hai jiwaku." Ya, Daud tahu jiwanya itu sedang tidak baik-baik saja. Waktu kita mengalami masalah, persoalan, tekanan hidup, maka jiwa kita itu yang berteriak. Jiwa ini yang merasa tertekan. Ya, ketika jiwa tertekan, pikiran, perasaan, dan kehendak tertekan, maka orang bisa sakit secara fisik. Daud mengerti itu. Makanya dia memerintahkan jiwanya, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mengapa engkau tertekan di dalam diriku? Pujilah Tuhan." Yohanes berharap ya agar penatuannya Gayus itu baik dan sehat sama seperti jiwanya sehat. Mengapa Yohanes sangat yakin bahwa ya Gayus ini jiwanya baik-baik saja? Ayat 3 di sana dikatakan, "Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran." Rasul Yohanes sudah mendengar cerita tentang Gayus ini, saudara. Ya, bahkan Gayus ini ya telah membawa sukacita bagi Yohanes. Dia bilang, "Aku bersuka cita karena beberapa saudara itu datang dan menceritakan tentang pertumbuhan imanmu, tentang engkau bertumbuh, ya tentang kesaksian hidupmu, engkau sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran." Orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran, maka jiwanya itu sehat, saudara, ya. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan ketika ada damai sejahtera, maka ada sukacita melimpah dari dalam. Ya, sukacita itu sifatnya sesuatu yang dari dalam, dari jiwa. Kalau senang itu sesuatu yang dari luar, yang masuk ke dalam diri. Nah, kalau yang dari luar masuk ke dalam itu tidak kekal. Tetapi kalau yang dari jiwa itu keluar, itu yang kekal, itu sukacita. Bagaimana seseorang bisa memiliki jiwa yang sehat? Ketika dia tinggal di dalam kebenaran. Makanya di dalam doa-doa saya selalu setiap malam, "Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, terutama mereka sembuh di dalam jiwa." Karena banyak orang sakit jiwa, saudara. Ya, tapi mereka enggak rasa. Waktu Anda tiap hari marah terus, itu Anda sakit jiwa. Ya, ketika perasaan kita terganggu, pikiran kita tertekan, itu kita sakit jiwa loh. Bukan orang gila yang di jalan itu yang sakit jiwa, yang di jalan itu udah korslet, saudara. Tapi orang yang sakit jiwa stadium awal itu banyak, tapi nggak terasa, dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, perasaannya tersakiti, perasaannya terluka, ini sakit jiwa. Ya, bagaimana jiwa kita bisa baik-baik saja waktu kita ini tinggal dalam kebenaran. Yohanes berkata, "Aku mendengar, aku bersuka cita ketika beberapa orang itu cerita tentang hidupmu dalam kebenaran. Dan memang engkau hidup di dalam kebenaran." Ya, saudara, mari kita rajin melakukan kebenaran. Mari kita hidup tunduk kepada kebenaran. Itu yang akan membuat jiwa kita sehat. Contoh, ketika kita mau tunduk kepada kebenaran, firman Tuhan berkata, ya jangan simpan akar yang pahit, buang segala kebencian, amarah, dendam, buang semuanya itu. Nah, itu kan ya kita melakukan kebenaran, jiwa kita sehat. Ya, dan ayat yang keempat dia berkata di sana, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Rasul Yohanes berkata, tidak ada sukacita yang lebih besar. Seperti yang kerap kali saya katakan di mesbah doa, tidak ada sukacita yang lebih besar bagi saya di dalam buah pelayanan ini selain mendengar saudara itu hidup dalam kebenaran.
engkau diubahkan tunduk kepada kebenaran. Hidupmu dirubahkan Tuhan setia melakukan firman. Yang dulu pemarah sekarang tidak lagi, yang dulu tersinggungan sekarang tidak lagi, yang dulu kepahitan sekarang sudah mengampuni. Itu yang sangat membahagiakan. Mari saudara, salah satu kunci kita menjaga kehidupan rohani kita sehat, salah satu kunci kita menjaga jiwa kita sehat, yaitu ketika kita hidup dalam kebenaran. Ya, mari rajin-rajinlah melakukan kebenaran. Setiap firman yang kita dengar, kita lakukan. Kita mau bertobat, kita lakukan saudara. Ya, jadi ingat, tubuh kita sehat waktu jiwa kita sehat. Kalau orang tertekan, pikiran, perasaannya, jiwanya tertekan, maka segala macam penyakit timbul. Makanya firman Tuhan berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Karena itu saudara, kalau hari ini engkau disakiti, buang kepahitan. Kalau hari ini engkau dilukai, jangan engkau ingat-ingat lagi itu. Jangan biarkan pikiran, perasaanmu itu diganggu oleh hal-hal yang penyakit-penyakit rohani, kusta rohani. Yang marah, benci, pahit, iri hati, itu semua penyakit rohani yang bisa membuat kita sakit jiwa. Biar jiwa kita baik-baik saja, tubuh kita sehat-sehat saja, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kuncinya hidup dalam kebenaran, lakukan firman Tuhan, maka engkau akan berbahagia. Kita mau memulai hari kita dengan penuh sukacita, damai sejahtera, tidak ada marah, kepahitan, iri hati. Bilang, hari ini Tuhan, apapun yang aku lewati, apapun yang aku alami, aku percaya Tuhan memberikan aku kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Hari ini aku tidak tersinggung, hari ini aku gak marah, hari ini aku gak kecewa. Aku mau belajar hidup dalam kebenaran supaya jiwaku sehat, tubuhku sehat, pikiranku sehat, semuanya sehat. Dan Tuhanlah yang akan dipermuliakan lewat hidup kita. Mari saudara, kita mau renungkan firman ini. Kita mau katakan pada Tuhan, jiwaku merindukan-Mu Tuhan. Ya Allah yang hidup, biarlah jiwa kita terus merindukan Tuhan. Biarlah jiwa kita terus haus akan Tuhan. Supaya jiwa kita dipenuhi oleh kebenaran dan jiwa kita boleh diberikan jiwa yang sehat, jiwa yang benar. Agar hidup kita bisa berbahagia saudara. Mari buka hatimu di hadapan Tuhan. Katakan, jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah, ya Allah yang. Sekali lagi katakan, jiwaku, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku. Tiada yang ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu jiwa kami membutuhkan Tuhan. Jiwa kami membutuhkan kebenaran-Mu Bapa, agar hidup kami boleh mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Kami mau menjaga jiwa kami. Kami buang segala penyakit-penyakit jiwa, amarah, kepahitan yang mengganggu pikiran, perasaan kami Tuhan. Kami buang semua itu dan biar digantikan oleh kebenaran firman Tuhan. Ketika jiwa kami baik-baik saja, maka tubuh pun akan sehat dan baik-baik saja. Berkati setiap mereka yang terus
rindu mencari Engkau, bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Tuhan memberkati, biarlah senantiasa Tuhan firman-Mu yang mengontrol jiwa kami. Berkati yang bekerja, berkati yang kuliah, di mana saja Tuhan, perlindungan-Mu sempurna yang bersekolah. Tuhan jagai dan lindungi. Bahkan apapun yang kami lakukan hari ini, biar dalam perkenanan Tuhan. Kami dijauhkan dari amarah, dari kebencian, kepahitan hari ini. Biarlah damai sejahtera-Mu yang memerintah dalam hati dan pikiran kami. Tuhan berkati setiap mereka yang sakit hari ini, kesembuhan-Mu Tuhan turun dalam nama Yesus. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Tuhan yang hari-hari ini dalam pergumulan yang berat. Tuhan berikan kelegaan dalam nama Yesus. Yang berulang tahun, hamba berdoa secara khusus, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Bertambahnya kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani. Terima kasih Bapa. Kami berserah, menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat hatimu dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi.